Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di live session. Saya mohon maaf memang tidak di malam hari, jadi pasti ada banyak teman-teman yang kondisinya, kerja saat ini, jadi tidak bisa hadir. Nah, tapi live session-nya wajib untuk diadakan karena, prasyarat ya, prasyarat dari akademik, jadi tiap minggu harus mengadakan live session. Walaupun kita sempat bolong nggak, OAD belum pernah bolong Kak, ya. Kemudian untuk teman-teman yang kita bahas kali ini adalah tentang UTS ya. Sudah banyak yang ngumpul, tapi akan saya review beberapa aja dan, eee, kemungkinan nanti akan saya perpanjang teman-teman untuk UTS. Jadi biar teman-teman, nanti ngumpulnya itu lebih bagus lagi. Jadi kalau setelah ini kita bahas ke teman-teman yang hadir di sini, ternyata ada beberapa masukan yang bisa ditambahkan, teman-teman langsung ganti aja. Nah, perpanjangnya kurang lebih sampai tanggal 18 ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya perpanjang sampai tanggal 18. Nanti untuk topik pertemuan 9, 10, dan seterusnya, itu kalau sebenarnya teman-teman, cermati itu cuma satu aja ya, pertemuan 9 sampai 15 itu adalah, ini, studi kasus. Jadi sebenarnya yang teman-teman akan dijadikan patokan itu adalah dokumen yang ini. Nah, di dokumen yang ini sebenarnya dari project charter, tapi project charter menurut saya sudah lebih banyak diceritakan di software engineering. Jadi di mata kuliah OAD saya tidak masukkan lagi. Sebenarnya ini lebih ke software engineering ya. Ada project milestone misalnya di sana, terus ada budget summary, ada assumption, ada project organization. Nah, dokumen ini bisa teman-teman gunakan sebagai template kalau misalnya nanti suatu saat teman-teman ada kerjaan proyek, kemudian proyek teman-teman itu diharapkan untuk membuat project charter seperti itu. Nah, langsung saya bahas saja. Sebenarnya ada beberapa teman yang cukup jeli untuk ngecek tugas ini, slide ini, materi ini, kemudian dari materi ini diangkat menjadi tugas. Nah, teman-teman, saya memang selama ini ketika teman-teman nanyakin tugas, itu apakah benar seperti ini, benar seperti itu, saya jarang sekali menetapkan template yang kita pakai yang kayak gimana. Karena saya kepingin juga dari teman-teman yang melakukan eksplorasi terlebih dahulu. Setelah teman-teman melakukan eksplorasi, baru saya coba pelan-pelan kasih petunjuk kayak gitu. Nah, beberapa teman kemarin memang sudah pakai materi ini sebagai jalan ninja untuk membuat tugas gitu ya, maksudnya cara cepat untuk membuat tugasnya dan memang lebih terarah. Mari kita coba bahas. Jadi kebutuhan fungsional sama non fungsional itu dimasukkan ke dalam satu subbab namanya requirement list. Jadi di sana teman-teman melis semua kebutuhan, kemudian masukkan yang mana fungsional dan yang mana non fungsional. Nah, selama ini karena mungkin based by saya ngelihat contohnya seperti ini Pak, saya ngelihat contohnya seperti ini, nah kayak gitu, sehingga terjadilah beragam tugas yang dikumpul. Sekali lagi itu tidak masalah teman-teman. Sekali lagi itu tidak masalah. Jadi, teman-teman jauhkan pikiran bahwa tugas itu adalah satu yang paling benar yang kayak gini, kalau nggak kayak gini bikinnya nggak benar. Nggak, jangan kayak gitu. Tugas itu lihat esensinya. Kalau emang esensi yang dilihat adalah kebutuhan fungsional dan non fungsional, itu terserah teman-teman cara bikinnya kayak gimana. Terserah teman-teman mau dibikin terpisah, misalnya kebutuhan fungsional, kemudian di bawahnya ada non fungsional, boleh. Atau mau dibuat seperti ini, teman-teman buat dalam bentuk tabel misalnya seperti ini, itu boleh juga. Jadi terserah. Nah, di sini teman-teman sebenarnya memisahkan yang mana fungsional dan non fungsional, patokannya adalah ketika kebutuhan itu terkait dengan performa sistem, itu sudah pasti non fungsional. Dan ketika kebutuhan itu terkait dengan sistem bisa ngapain, itu pasti
fungsional. Karena sistem bisa ngapain itu artinya sistem ini berfungsi untuk ngapain kayak. Nah, kalau di sini ada komputer dilengkapi dengan perangkat barcode, itu kalau teman-teman kebayang, oh kebutuhan perangkat keras sama kebutuhan perangkat lunak. Jadi, itu pun juga masuk ke kebutuhan perangkat keras, yaitu nanti dilengkapi dengan barcode, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nyamannya dipisah silahkan, kalau mau digabung kayak gini boleh. Kemudian pembangunan aplikasi harus menggunakan framework yang mudah dalam pengembangan. Nah, ini salah satu kebutuhan non-fungsional, teman-teman. Karena ada kebutuhan yang mengharuskan pembangunan sistem itu menggunakan framework. Tujuan menggunakan framework itu agar mudah dikembangkan. Contoh framework teman-teman sudah pelajari di mata kuliah web 2 atau web lanjut. Itu kita ada mata kuliah kita belajar Laravel, atau kalau teman-teman memang sudah jago ngoding, jagonya CI gitu misalnya, itu juga termasuk salah satu framework. Kemudian yang lainnya itu termasuk ke kebutuhan fungsional. Nah, di sini kata-kata dapat mengubah, kemudian saat mengubah nomor anggota tidak diubah. Nah, ini dibuat sangat-sangat detail. Ya memang seperti itu. Beberapa teman ya udah mampu mengelola pembelian selesai, mampu mengelola penjualan udah selesai, terus ya tak. Nah, sekali lagi kalau bikinnya seperti itu tidak masalah. Oh, bener dong saya Pak, iya memang. Loh, terus yang paling bener banget yang kayak gimana? Kalau yang paling bener banget teman-teman tanya, yang detail seperti ini. Jadi kebutuhan itu tidak selalu, kita nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman bilang mengelola, dapat menambah, mengedit, menghapus gitu misalnya data barang. Nah, saran saya jangan seperti itu, tapi dibuat satu-satu. Jadi, eee, admin dapat melakukan penambahan data barang, kemudian admin dapat melakukan pengubahan data barang, saat melakukan pengubahan misalnya kode barang tidak bisa diubah, atau stok barang tidak bisa diubah. Loh, kok stok barang nggak bisa diubah? Ya, karena barang itu berkurang kalau ada orang yang beli, dan barang itu bertambah kalau barang itu bertambah kalau kita ada beli barang, kemudian barang itu berkurang kalau misalnya barang itu terjual, kayak gitu. Sehingga stok memang nggak bisa diutak-atik. Misal seperti itu, teman-teman. Nah, itu dibuat sedetail mungkin seperti ini. Ini juga bertujuan, teman-teman, semakin mengeksplor sistem yang teman-teman buat. Kayak gitu. Jadi kalau teman membuat requirement-nya cuma 3 atau 5 yang sangat-sangat umum, itu kendalanya adalah saat teman-teman nyari programmer atau nyari orang yang bantu untuk buatin coding, atau di tim misalnya ada yang membuat perencanaan sebagai sistem analis, terus ada programmer juga di tim teman-teman. Programmernya kan kebingungan, oh saya diminta membuat aplikasi untuk menambahkan, yang ditambahkan tuh apa aja sih? Nah, kayak gitu. Sehingga di sini admin dapat memasukkan misalnya anggota baru dengan memasukkan kode anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, kalau emang sudah diginiin, programmernya ngeh dia, oh, jadi saya bikin form yang isi kode anggota, nama, alamat, sama nomor telepon dong. Nah, kayak gitu. Misalnya, admin dapat memasukkan barcode barang, nama barang, tipe barang, harga, dan stok awal gitu misalnya. Nah, karena dia nginput, yang diinput kan tentu stok awal. Jadi, ceritakan inputnya apa aja, kayak gitu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, dan lain-lain. Nah, memang sih kayak Google Drive yang kemarin tuh agak tersembunyi, tapi nanti akan saya coba upload di Google Classroom. Saya mikirnya kemarin kalau teman-teman mengakses dari Telegram ke Google Drive-nya, itu relatif lebih cepat dibandingkan dengan masuk ke Classroom terus harus download. Kalau sudah masuk ke Google Drive-nya, itu semua materi sudah ada di sana. Nggak apa-apa, namanya juga pembelajaran, jadi setelah ini kita coba improve, kita coba bagusin lagi. Kemudian di sini, admin memasukkan username, password, oke, jadi bahkan dibuat sampai sedetail itu. Nah, dari requirement ini, sampai akhirnya terbentuk yang namanya use case, teman-teman, itu dasarnya dari sini.
dari kebutuhan fungsionalnya apa, kemudian dikelompokkan berdasarkan kemiripannya dia. Jadi dikelompokkan berdasarkan gugus fungsinya. Jadi kelompok fungsinya untuk ngapain. Sehingga muncullah kelompok-kelompok ini, yaitu kelompok login, kelompok untuk peminjaman buku. Kelompoknya ini kata kerja ya teman-teman ya. Jadi ada proses check-in anggota, ada cetak kartu anggota, kemudian ngubah data anggota gitu misalnya, nambah data anggota, pengembalian buku, peminjaman buku, gitu misalnya. Itu adalah kelompok dari kebutuhan fungsional tadi yang detail itu, teman-teman kelompokkan atau klasifikasikan. Oh, ini termasuk yang ini kok, ini masuk yang itu. Nah, satu lagi teman-teman, satu hal yang perlu direvisi mungkin dari beberapa tugas yang teman-teman sudah buat, itu hindari ada penghapusan data. Jadi misalnya hapus data member, hapus data barang kayak gitu. Itu jangan teman-teman. Apalagi hapus data nota kayak gitu. Takutnya sistem tujuannya ingin biar transparan keuangannya perusahaan, tapi gara-gara teman-teman memasukkan misalnya hapus data anggota gitu ya, atau hapus data nota kayak gitu, yang terjadi adalah nota itu hilang teman-teman dari sistem, tapi uangnya masuk kantong kayak gitu. Itu kan bahaya ya. Jadi jangan sampai kita menyediakan fitur untuk ngapus data. Sama seperti data barang. Data barang itu sebaiknya memang tidak ada data barang yang bisa dihapus. Jadi begitu data barang itu masuk, ya udah data barang itu tetap ada di database, tidak ada proses penghapusan. Walaupun teknisnya ada yang kita sebut dengan soft delete. Soft delete itu artinya hanya statusnya aja yang dibuat terhapus, tapi datanya tetap ada di sistem. Jadi kalau hanya status saja terhapus, itu ibaratnya, Pak, saya sudah masukkan barang. Nama barangnya adalah sabun gitu misalnya. Tapi ternyata uh, 2 bulan kemudian, sebulan kemudian, sabun yang ini yang biasa kita beli di supplier A-nya sudah nggak jual lagi. Sabunnya sudah tidak beredar lagi di sini. Jadi kita nggak mungkin melakukan penambahan barang atau pembelian barang terhadap sabun ini. Nah, takutnya nih adminnya salah input, Pak. Jadi ke inputnya malah sabun yang memang sudah tidak tidak dijual lagi gitu. Jadi kan salah input. Nah, sebaiknya kan barangnya ini kita hapus atau kita hilangkan. Nah, kita bisa melakukan teknik melakukan update atau ngubah data. Data yang kita ubah itu adalah status dari barang ini, apakah barang ini masih aktif atau sudah tidak aktif. Kayak gitu. Jadi kalau barangnya dinyatakan sudah tidak aktif, maka dia tidak akan muncul lagi di list daftar barang. Karena kita sudah set datanya menjadi nonaktif. Sama seperti rekan-rekan mahasiswa di sini, ketika teman-teman nanti misalnya menjadi alumni, maka data teman-teman tidak akan dihapus dari sistem. Teman-teman akan tetap ada di sistem. Hanya statusnya berubah menjadi alumni yang tadinya mahasiswa aktif, terus ketika sudah wisuda, berubah menjadi alumni kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi kerjaan kedua sebelum masuk ke use case adalah pengelompokan ini. Sehingga nanti muncullah use case ini. Login aplikasi, peminjaman, pengembalian, laporan, mengubah data, dan yang lain. Nah, semoga dari penjelasan ini teman-teman langsung kebuka ya, oh ternyata selama ini saya agak keliru membuat use case, saya kira langsung buat aja, saya kira ini langsung ada begitu aja use case-nya atau kayak gimana. Jadinya selama ini, oh saya bikin use case-nya terlalu detail kayak gitu, ternyata ini bisa digabungkan ke yang lain, ke kebutuhan fungsional. Kerjaannya adalah yang seperti ini. Jadi membuat analisis kebutuhan dulu, setelah membuat ini, membuat pengelompokannya. Sehingga dia terkelompok. Nah, salah satu kelebihannya dengan menggunakan teknik ini adalah ketika teman-teman masuk ke naratif use case, misalnya naratif use case-nya itu adalah menambah anggota. Teman-teman tahu di menambah anggota itu admin bisa ngapain dan sister juga bisa ngapain. Contohnya, di menambah data anggota. Itu kita cek di sini. Menambah data anggota, oke.
Jadi di sini ada tombol untuk nambah data anggota, kemudian ngisi form, kemudian menyimpan dan masuk ke database. Nah, ini salah satu bentuk normal flow event. Ini sebenarnya salah satu yang disepakati ya. Jadi kalau teman-teman cek di sini ada beberapa tim yang membuat UML ini, dan kita sudah sepakati yang dibuat adalah apa namanya, naratif use case-nya seperti ini. Jadi ada description, ngapain, ada prekondisi, itu ngapain. Terus prekondisi itu maksudnya sebelum kita masuk ke sistemnya ini, user harus ngapain? User harus sudah ngapain? Oh, biasanya prekondisinya ya user sudah melakukan login, kayak gitu. Kemudian stakeholder atau interest. Nah, stakeholder itu apa sih, Pak? Stakeholder itu cuma istilah ya. Kalau kita sudah menyebut stakeholder artinya pengguna, teman-teman. Jadi siapapun yang menggunakan itu stakeholder. Salah satu stakeholder adalah admin. Oke. Jadi nanti admin sudah melakukan login. Kemudian brief description ini adalah penjelasan singkat terhadap apa sih arti description use case untuk minjam buku. Nah, use case ini menjelaskan bagaimana admin dapat menambahkan informasi terkait peminjaman buku. Ya udah segitu aja. Kemudian baru masuk ke normal flow of event. Seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman, itu untuk sampai di naratif. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang masih naratifnya 1, tapi use case-nya ada 3, nah silahkan diperbaiki. Jadi satu use case itu satu naratif. Setelah selesai teman-teman membuat naratif, barulah teman-teman masuk ke activity diagram. Nah, di activity juga gitu teman-teman. Di activity itu sebenarnya apa yang sudah ada di naratif, itu teman-teman tinggal salin bawa ke activity. Misalnya ya, activity peminjaman buku. Teman-teman cek di bagian naratif. Nah, peminjaman buku. Setelah teman-teman cek di sana, admin menekan tombol peminjaman, kemudian menampilkan form input peminjaman, masukkan scan kode buku, kan gitu. Nah, ini teman-teman, sebentar, saya coba buka 2 ya. Saya coba buka 2, biar teman-teman bisa compare side by side. Nah, ini teman-teman, kelihatan ya. Oke, yang pertama itu adalah menekan tombol peminjaman. Jadi admin itu menekan tombol peminjaman. Selanjutnya, menampilkan form input data peminjaman. Di activity, teman-teman tinggal buat menampilkan form input data peminjaman. Setelah itu, memasukkan scan kode buku. Ya tinggal disalin aja isinya, memasukkan scan kode buku. Setelah itu menampilkan detail data buku. Setelah itu adminnya memasukkan data peminjaman. Dia tekan tombol simpan. Dan terakhir, datanya kesimpan ke database. Kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman untuk perbandingan antara naratif ke activity diagram. Oke, kita coba contohkan lagi satu, yaitu di pengembalian buku. Nah, ada 7 langkah. Nah, ini dia, pengembalian buku. Jadi, admin memilih menu pengembalian, seperti itu. Setelah memilih menu pengembalian,
menampilkan list peminjaman. Muncul, menampilkan list peminjaman. Kemudian, memilih salah satu data peminjaman. Menampilkan form pengembalian, masukkan data pengembalian, terus tombol simpan dan masuk ke database. Nah, seperti itu teman-teman, activity diagram menuju ke naratif use case menuju ke activity diagram. Nah, di sini tantangannya adalah, Pak, saya nggak pernah lihat bagaimana admin itu masukin data ke sistem loh. Makanya saya nggak kebayang apa aja yang dilakukan di sana. Pasti itu yang terjadi, teman. Jadi yang terjadi itu adalah, ya saya nggak kebayang, Pak. Ternyata sedetail itu ya, kalau misalnya orang mau ngembaliin buku tuh kayak gini ya, kayak gini. Nah, itu yang belum kebayang. Nah, caranya gimana? Nah, itu dah dia. Sebenarnya ada, sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman melakukan analisis kebutuhan atau requirement, itu kan harusnya nih, realnya adalah teman-teman ketemu orang yang mau dibuatin sistem, setelah ketemu orang yang mau dibuatin sistem, wawancara sama orang yang mau dibuatin sistem. Nah, pada saat wawancara ini, kita akan bertanya tentang normal flow-nya atau dokumen flow-nya kayak gimana. Kita akan nanya ke dia, sebenarnya kalau orang minjem buku tuh kayak gimana sih tahapannya, kayak gitu. Maka diceritain lah sama admin perpus ini, oh kalau orang minjem tuh kayak gini kok, kita akan ngecek di dokumen, segala macam. Nah, disinilah pentingnya ketika mendesain sebuah sistem. Jadi, teman-teman, setelah diceritakan alur secara, manualnya kayak gimana, itu teman-teman mulai melakukan analisis dan akhirnya menghasilkan normal flow seperti ini. Jadi kalau boleh jujur, kerjaan inilah yang lumayan menjadi tantangan. Apalagi ketika teman-teman kebagian membuat sistem yang teman-teman pun nggak kebayang gimana caranya buat. Makanya yang paling penting itu adalah di kepala teman-teman itu sudah kebayang, oh proses yang terjadi itu seperti ini. Sistem monitoring itu yang kayak gini. Nah, itu yang teman-teman harus uh, harus apa ya istilahnya, sudah kebayang kayak gitu. Ya, mungkin saya coba sharing pengalaman ya teman-teman ya. Nah, di sini, ini saya termasuk tim dalam membangun sistem akademik ini. Uh, Tantangan saya yang terakhir kemarin adalah ini, membuat kelas untuk MBKM. Nah, di sini nih, teman-teman, nah ini form-formnya. Sampai akhirnya muncul, oh, saya perlu membuat ini ya, ada kategori MBKM, yaitu ada magang kerja praktek, kegiatan wirausaha, proyek independen, riset. Nah, ini saya dapatkan dari proses wawancara gitu. Jadi saya mewawancara tim di sana yang memang mau yang pengen dibuatin sistem biar sistem akademik di sana ini, di kampus ini terintegrasi dengan konsep MBKM. Ya harus wawancara dulu, harus tanya dulu. Ternyata ceritanya gini, oh seperti ini Pak, MBKM itu ada 8. Jadi di sana ada kegiatan wirausaha, penelitian riset, proyek kemanusiaan. Nah, yang mana masing-masing ini nanti ada mata kuliahnya sendiri-sendiri kayak gitu. Oke, barulah saya kebayang, oh paham. Jadi satu kategori MBKM ini bisa lebih dari satu mata kuliah. Misalnya kalau magang kerja praktek, itu terdiri dari 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah yang termasuk di kategori magang kerja praktek. Jadi mahasiswanya cukup magang di tempat magang, kemudian diakui 20 SKS atau 4 mata kuliah ini nanti tinggal diinput oleh dosennya sekali aja. Jadi nilainya sama untuk semua mata kuliah. Nah, itu hasil wawancara. Sehingga saya kebayang untuk membuatkan parent sama child di sistem kelas. Jadi di kelas tuh ada parent kelas atau orang tuanya, yaitu kategori dari MBKM ini. Kemudian ada juga child-nya. Child-nya itu adalah anak-anak dari mata kuliah yang masuk di kelas MBKM. Nah, child-nya itu yang ini. Ini child mata kuliahnya, ini parent-nya.
Jadi parent-nya ada 8, kemudian anak-anaknya ada berapa. Nah, proses ini teman-teman sekali lagi, eee, kalau teman-teman sekarang ada di semester 3, mungkin teman-teman akan ngerasa, "Oh, saya jadinya harus seperti itu ya kalau mau memikirkan sistem nih mau dibuat kayak gimana?" Jawabannya iya. Makanya teman-teman dibekali dengan mata kuliah software engineering di awal. Di mata kuliah software engineering itulah teman-teman memahami bahwa dalam membuat sebuah perangkat lunak atau sistem, itu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya, ada hal-hal yang harus dibuat, harus melakukan analisis, melakukan pengujian, melakukan studi awal yang seperti itu. Itu di software engineering. Nah, saya paham ketika teman-teman masuk ke ranah sini, use case, kendalanya adalah saya bingung, Pak, yang sejauh apa sih yang dibilang use case gitu. Kalau nyetak kartu anggota kok di sini dikasih, kok terkadang kalau saya buat kemarin nyetak laporan ini nggak boleh atau apa. Nggak, sekali lagi bukan masalah boleh atau nggak boleh di use case. Sekali lagi, di use case itu yang teman-teman perlu perhatikan adalah kedalaman dari use case ini, dia setidaknya terdiri dari beberapa requirement. Jadi tidak boleh satu kebutuhan ini menjadi satu use case, itu nggak boleh. Jadi admin dapat mencatat transaksi peminjaman buku itu jangan sampai seperti itu use case-nya. Karena use case itu adalah sudah pasti kelompok, teman-teman, seperti ini. Nah, seperti tadi, cetak kartu anggota. Cetak kartu anggota ini, kebutuhannya yang terkelompok adalah admin dapat mencetak ulang kartu anggota, sama cetak kartu anggota dapat dilakukan oleh admin atau secara mandiri oleh anggota. Nah, ini merupakan dua kebutuhan yang terkelompok menjadi satu yang kita sebut dengan use case cetak kartu anggota. Kalau kita balik lagi ke project yang sudah saya sempat kerjakan ini, maka use case-nya adalah ini. Yang pernah use case registrasi KRS. Kemudian ada use case kelas. Kemudian ada use case untuk kegiatan MBKM. Kayak gitu. Atau di bagian sivitas atau kelola sivitas, saya punya use case untuk dosen, dan saya juga punya use case untuk mahasiswa. Seperti itu. Jadinya seperti ini yang dibangun. Kemudian ada use case maintenance, itu saya pecah lagi di dalamnya ada maintenance fakultas, prodi, dan segala macam. Nah, ini kok kelihatan banyak banget. Nah, ya wajar kelihatan banyak, teman-teman. Karena ini pembangunannya dari tahun 2017. Jadi 17, 18, 19, 20. Sekarang sudah masuk ke 2021. Jadi sudah 5 tahun sistem akademi ini saya kembangkan bareng sama tim programmer. Tim programmernya alumni Sticky juga. Itu ada berdua. Jadi kita sebenarnya ini sistem dibuat pecah-pecah dulu. Jadi wisuda ini sistem terpisah dan akhirnya digabung. Makanya kelihatan kayak banyak kayak gitu. Nah, sebenarnya kalaupun ini dibuatin dalam bentuk use case-nya, jadi dulu kayak gimana dong use case, Mbak? Nah, use case-nya sebenarnya banyak, teman-teman. Jadi ada use case untuk use case diagram nih. Untuk sistem wisuda itu terpisah. Jadi di sistem wisuda itu ada use case untuk pendaftaran wisuda, ada use case untuk melengkapi berkas, ada use case untuk pembayaran wisuda kayak gitu. Jadi itu terpisah. Sehingga nanti digabung menjadi satu sistem yang kompleks seperti itu. Nah, di tugas ini pun juga sebenarnya kalau teman-teman lihat topiknya ada penjualan barang, pembelian barang, inventory, absensi dan penggajian, atau topik lain yang terkait sama kerja praktek. Nah, 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya bisa digabung jadi satu. Bisa digabung jadi satu. Jadi digabung jadi satu tuh namanya use case untuk toko gitu, teman-teman. Terserah toko apa. Karena toko itu pasti atau supermarket gitu ya, nggak supermarket sih, warung pun bisa juga pakai ini. Jadi dia pasti ada proses penjualan barang di sana. Nah, biar stoknya terus ada, dia tentu melakukan proses pembelian barang. Dan setelah kedua stok ini ada, pembelian barang, kan ada proses inventory barang, yang mana barang itu kan pasti, siapa tahu ya ada repacking. Yang tadinya beras 1 kuintal gitu, dipecah menjadi apa,
beberapa kilo yang lebih kecil kemudian dijual lagi, nah itu termasuk kategori inventory. Jadi di inventory yang punya kerjaan kayak gitu. Atau stock of name misalnya, ada barang yang jumlah fisiknya beda dengan jumlah yang ada di komputer. Nah itu gimana dong? Itu harus disamain caranya, makanya dengan cara melakukan stock of name. Nah itu juga termasuk kerjaan di inventory. Jadi kerjaan di inventory itu lumayan banyak, termasuk salah satu kegunaan dari melakukan stock of name itu adalah mengetahui berapa jumlah aset yang ada di gudang. Karena itu nanti kaitannya ke laporan akuntingnya. Jadi ketika akan menghitung biaya atau mungkin teman-teman yang KAB pernah dengar HPP. Nah, salah satu teknik dari menghitung HPP itu kan kita harus menghitung berapa jumlah persediaan yang kita punya. Nah, salah satu caranya adalah melalui sistem inventory itu nanti. Kemudian sistem absensi dan penggajian ini, nah ini sempat ada diskusi sama salah satu teman kemarin, oh ternyata absensi sama penggajiannya terpisah gitu, ya nggak masalah. Eee, saya pengen gabung sih ini, karena kalau misalnya bikin absensi tok, itu nggak enak sama temen yang bikin penjualan, pembelian, sama inventory. Karena, ya udah setelah absensi kan cuma absen masuk, absen keluar, selesai. Rekap, absen, udah selesai. Nah, kenapa dikaitkan dengan penggajian? Karena, eee, memang erat sebenarnya. Biasanya orang kan dapat gaji itu tergantung dari absennya. Makanya kemarin sempat saya ada diskusi, ternyata perusahaannya itu tidak mengaitkan absen dengan gaji. Nah, saya kebetulan tertarik sih, tertariknya karena kalau emang ada yang seperti itu, saya mau dong kerja di sana. Jadi saya niatnya sih ya kerjanya jarang-jarang gitu misalnya atau gimana gitu, tapi gajinya utuh tetap. Nah, saya kan nggak tahu. Tapi yang jelas kalau menurut saya, eee, di kondisi-kondisi tertentu, absensi itu mungkin berpengaruh ke penggajian. Kalaupun tidak secara langsung, mungkin saja absensi itu mempengaruhi kedisiplinan gitu ya, sehingga kalau orang yang secara absennya kurang bagus, ya dia dia untuk promosi atau kenaikan gajinya yang mungkin tidak secepat misalnya pegawai yang memang absennya bagus, seperti itu. Ya kalau ngomongin absen, sorry, nanti takutnya salah persepsi. Absen itu kan tidak hadir, jadi kalau jadi presensi sebenarnya sistem presensi ini sebenarnya bukan sistem absen. Kalau kita terkadang salah tanggap ya. Absen itu istilah ketika kita tidak hadir, itu absen namanya. Kalau kita hadir tuh present namanya. Jadi kadang-kadang kita sering salah ucap, karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi absennya mana? Nah, absen itu presensinya mana gitu sih harusnya. Karena absen itu artinya kita tidak hadir, sedangkan present itu kita hadir. Nah, teman-teman di sini memang ada minimal 1 kali asistensi, dan beberapa memang sudah sempat asistensi, beberapa lainnya memang belum, itu nggak apa-apa. Nah, ini yang buat saya menjadi tidak enak ke teman-teman, "Pak, kapan saya diperiksa?" dan segala macam. Segera deh, segera. Segera saya akan cek. Tapi yang jelas, teman-teman kalau memang nyamannya lewat Telegram, japri saya nggak apa-apa. Nanti setelah dijapri di Telegram, saya sebisa mungkin fast respon di sana. Tapi memang Telegram saya kebukanya di waktu-waktu tertentu aja, karena memang kadang-kadang kesibukan di pagi hari itu lumayan. Nah, seperti itu teman-teman, dari penjelasan, pertemuan kali ini. Saya ingin lagi teman-teman mereview kembali requirement analisisnya, kemudian buat pengelompokan ini. Kalau misalnya belum buat, segera dibuat, sehingga kita standar. Setelah itu baru masuk ke use case. Dari use case, baru kita masuk ke sini. Jadi, harapannya nih ketika UAS, sebenarnya kan UTS-nya sampai activity diagram. UAS-nya adalah tambah lagi 2 diagram, teman-teman, yaitu sequence sama class diagram. Nah, jadi sebenarnya nih UTS ini saya formalitas saja karena memang biar kelapor aja kita sudah melakukan UTS. Tapi pasti, durasinya harusnya ini sih dikumpulnya ya pertengahan Desember lah, atau bahkan akhir Desember. Nanti sampai UAS-nya itu pengumpulannya sampai akhir Januari. Tapi saya nggak kepingin ngambil UAS itu terlalu akhir, saya pinginnya sebelum pertemuan ke-16 tuh kita sudah rampung. Jadi pertengahan Januari, OOAD ini sudah selesai. Jadi teman-teman, kalaupun nanti ada project mata kuliah yang lain di semester 3, teman-teman bisa memanfaatkan waktu setelah
pertengahan Januari itu karena target saya pertengahan Januari kita sudah UAS untuk OAD. Nilai sudah keluar, jadi teman-teman sudah plong, sudah nggak mikirin lagi ini, kayak gitu. Nah, sehingga patokannya kita nih bukan ke ngumpulnya ya. Kalau bagi saya sih tugas individu ini patokannya adalah bukan gimana tugas saya dengan teman dibandingin, tapi gimana tugas saya yang kemarin dengan tugas saya yang hari ini, kayak gitu. Kalau kemarin saya keliru membuat analisis requirement-nya, sekarang saya perbaiki. Kalau kemarin use case saya ternyata salah, sekarang saya perbaiki. Jadi bukan antara use case-nya teman-teman dengan use case teman yang lain yang buat uh, penjualan misalnya punya teman-teman bikin inventory kok beda, kok kayaknya lebih mudah yang itu atau lebih susah. Nggak, jangan seperti itu perbandingannya. Perbandingannya adalah tugas teman-teman saat ini sama tugas teman-teman minggu lalu kayak gitu. Harusnya ada perubahan dong dari proses diskusi kayak gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini saya dibilang janji-janji aja untuk ngecek. Ya, semoga ini teman-teman minggu depan itu rata-rata di tugas-tugas teman-teman ini semua isi komennya. Oke, itu janji saya. Kalau enggak, nanti boleh diprotes minggu depan. Seperti itu. Karena memang mengecek kerjaan OAD itu harus detail. Nah, sehingga saya menawarkan ini. Saya menawarkan untuk menyesuaikan dengan format. Nah, nanti mungkin saya akan ngecek cepat ya. Misalnya ngecek cepatnya kayak gini. Kalau seandainya ada tugas teman-teman yang belum sesuai dengan format ini, nanti komennya pasti kopas. Komennya, nah kayak gini misalnya. Nah, maka komen di sini adalah, mungkin satu kalimat, sesuaikan dengan format yang disepakati pada modul ajar OOAD. Kayak gitu. Nah, untuk nilai, santai teman-teman ya. Kalau ngelihat nilai 95 lah, 99 lah di kelas saya itu hal yang sangat-sangat wajar ya. Nah, saya kan bilang sesuaikan dengan format yang disepakati di mata kuliah atau di modul ajar OAD. Jadi kan nanti teman-teman harus melakukan perubahan. Nanti perubahannya kapan dong dikumpul? Nah, perubahannya itu teman-teman, itu saya akan membuatkan lagi assignment di sini. Nah, assignment-nya sama dengan ini. Assignment-nya adalah revisi UTS. Jadi kumpul revisi UTS rekan-rekan sesuai dengan hasil diskusi. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, due date-nya saya pakai tanggal 8 lah Januari. Karena setelah ini teman-teman sambil teman-teman membuat sorry kejauhan saya buat nanti takutnya UAS-nya nggak sampai. Oke, sekarang di sini ya posisinya teman-teman. Ya, bisa di-push sampai tanggal 23 lah ya. Jadi UTS yang teman-teman sudah buat, nanti saya cek, ya paling masukannya dikit-dikit aja kayak gitu. Nanti teman-teman segera ubah ke format yang sudah disepakati di sticky yang seperti ini. Nah, teman-teman yang sudah selesai, misalnya sampai activity diagram, yang kemarin saya sempat kasih masukan di Telegram, misalnya ngechat Japri, itu silahkan sambil-sambil masuk ke sequence diagram. Seperti ini. Dan setelah selesai membuat sequence diagram, terakhir teman-teman membuat class diagram. Seperti ini. Dan user interface.
banyak banget. Jadi, kok banyak Pak ya? Iya banyak. Tapi dari sini teman-teman, kalau teman-teman sudah melewati proses ini dan cukup tertarik dengan UML dan tahu selahnya, oh paham kok ini berulang kok sebenarnya gambar-gambarnya. Sequence diagram nih sebenarnya polanya sama. Kok bisa polanya sama? Ya, sequence untuk ngubah apapun itu, pasti bentuknya sama, teman. Sequence untuk laporan, apapun jenis laporannya, pasti bentuknya sama. Yaitu ketemu sama form laporan dulu, masuk ke controllernya, masuk ke datanya, dan selesai. Jadi, urutan garis-garisnya pasti seperti ini aja. Form untuk tambah, pasti kayak gini aja. Jadi ada button simpan yang diklik, masuk ke data anggota, kemudian dia ngambil data anggota terakhir, kemudian generate nomor anggota yang baru, kemudian insert data anggota. Barang pun juga kayak gitu. Tapi kalau barang saya kan ngambil dari barcode, kan bukan mengenerate. Ya udah, jadi dua ini bisa dihilangkan. Get last data barang sama last nomor barang itu bisa hilang karena data barangnya dapat dari barcode. Kecuali emang barang itu tidak punya barcode. Jadi mau nggak mau kode barangnya dibuat oleh sistem. Jadi gambarnya kayak gini. Gambar sequence. Nah, ini karena dia transaksional pengembalian buku. Nah, ini lumayan ya teman-teman prosesnya. Karena kok bisa kayak gini Pak ya? Ada button pengembalian, terus gini, ini dapatnya dari mana ya? Nah, dapatnya teman-teman itu adalah dari sini. Kelihatan ya? Jadi kan ngeklik menu pengembalian. Menu pengembalian itu kan ada di form pengembalian. Kemudian, menampilkan list pengembalian dan milih. Oke. Kemudian diklik tombol pengembaliannya, sehingga form tambah pengembaliannya kan muncul. Ini kan ada form tambah pengembalian. Di use case pun juga menampilkan form pengembalian. Nah, ini sekali lagi, saya belum bahas sekarang, pelan-pelan aja. Teman-teman rapiin dulu lah activity, naratif, use case, sama requirement-nya. Setelah teman-teman rapiin, dan kita targetin itu selesai di pertengahan Desember ini, baru setelah itu kita gas lagi dikit untuk masuk lagi 2 diagram, yaitu sequence diagram sama activity diagram. Sorry teman-teman. Saya salah. Oh, sekarang baru tanggal 3 di awal ya. Kalau misalnya revisiannya tanggal 20, takutnya adalah teman-teman akan kekurangan waktu untuk ngejar UAS-nya sebelum UAS normal kelas biasa berakhir. Saya mohon maaf. Jadi yang untuk ini saya tidak perpanjang aja ya, teman-teman ya. Ini mungkin saya perpanjang sampai Senin. Kalau emang karena rata-rata sudah ngumpul semua ya, tinggal lagi dikit aja yang belum ngumpul. Biar saya juga bisa lebih cepat nge-push untuk perbaikan. Kemudian untuk revisi UTS-nya, teman-teman, itu kita sepakati pengumpulannya di tanggal 18. Jadi setelah tanggal 18 nanti, kita sudah buka lembaran baru untuk menyelesaikan sequence diagram sama kelas diagram. Harapannya adalah di kalau ngecek kalender ya, harapannya itu di Januari tanggal 10 ke atas belasan itu pokoknya minggu kedua sama minggu ketiga, teman-teman sudah mengumpul project OOAD. Jadi kalau UAS-nya itu nanti adalah di akhir Januari, teman-teman sudah tidak diganggu lagi oleh project OOAD ini. Jadi kita akan coba push lagi dikit. Kebetulan juga Desember ini kan nggak ada libur ya, jadi nggak ada tanggal merah. Tanggal merahnya cuma 24, 25, 26.
Seperti itu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman yang hadir? Kalau tidak, sebentar. Kalau enggak, teman-teman dicek di kolom chat. Ya, silakan Agus Mahardika, silakan. Ya, dicek di kolom chat ya teman-teman, ada link absensi untuk live session, silakan diisi. Oke, ya silakan diketik aja Agus. Untuk Desi UTS-nya terakhir tanggal 5 ya. Tapi yang tanggal 18 itulah revisian UTS. Nah, Pak, saya nggak ngumpul UTS, gimana? Ya kumpul revisiannya nanti gitu. Yang penting kan di revisiannya. Kita ber-71 loh, teman-teman. Kita ber-71 itu banyak banget. Jadi saya mungkin tidak akan mengenal satu-satu dari teman-teman karena kondisi pandemi. Saya mau mengadakan offline pun juga memungkinkan sih ya. Terakhir tuh mungkin saya akan offline ya. Tapi strateginya adalah dalam 1 minggu teman-teman akan saya bagi 25, 25, 25 gitu misalnya untuk bimbingan ke kampus kayak gitu. Jadi 1 minggu itu akan saya bagi jadi 3. Mungkin seperti itu strateginya. Itu pun juga yang teman-teman kebetulan berdomisili di Bali. Maksudnya saat ini ada di Bali, saya mungkin akan adakan offline sekali terakhir-terakhir pada saat akan UAS nanti. Maksudnya pada saat akan mengumpul, saat membuat sequence itu mungkin kita akan ketemu. Tapi patokannya teman-teman adalah apa yang ada di materi ini. Ini kita jadiin patokan, biar seragam. Jadi ini adalah yang sudah disepakati sama dosen-dosen di Sticky, UML-nya harus seperti ini. Halo Pak. Ya, silakan Agus. Gini Pak, mau nanya. Untuk UTS saya kan ada kayak coret-coretan itu Pak. Itu revisi Pak ya? Perlu diubah gitu Pak ya? Ya, Agus ngechat saya Telegram ya, Pak? Enggak Pak. Saya perasaan belum ada nyoret-nyoret loh, sebentar. Agus Mahardika Pak. Mari kita cek. Oh, ya baru saya ingat. Ini kita bahas waktu minggu itu kayaknya. Iya Ya, Pak, ya, mohon revisi maaf deh. saya nggak bisa hadir kemarin Pak. Ya, ya, ya. Nih kan, saya coretan sendiri sampai lupa. Harusnya saya langsung memang buat di sini. Tapi enggak apa-apa, Gus. Ini saya anggap sudah nyetor ya. Nanti Agus tinggal fokus ke revisi aja, terus kumpul di bagian revisi. Untuk revisinya yang ini revisi atau gimana Pak? Ya, ini udah revisi. Judulnya tetap ini. Oh gitu ya Pak, baik. Kemudian untuk revisinya, ya karena kita sudah sepakati yang Niki dipakai, nanti Agus memang sih kesannya agak ngulang ya saya lagi Pak. Iya jawabannya. Jawabannya iya. Karena Niki, naratifnya masih satu. Kemudian untuk activity-nya belum pakai yang standar di kampus. Kalau standar di kampus Nike 2 aja dipakai. Jadi kanan kirinya 2. Saran Tiang sih buat aja Gus, Niki. Ketika Gus ketemu kesulitannya nanti tinggal sharing kayak gitu.
Nah, Niki kan banyak input produk, update produk kayak gitu ya. Padahal, kalau misalnya kita cek kembali Driki, nah dari kebutuhan yang sudah kita buat, jadi nanti Agus bikin seperti Niki, satu requirement analysis. Terus Agus bikin tabel kayak gini sama persis, fungsional, non fungsional. Terus bikin pengelompokannya ini. Setelah bikin pengelompokannya, baru bikin use case. Setelah bikin use case, bikin naratif. Setelah bikin naratif, baru bikin activity-nya. Nah, strateginya gimana biar nggak banyak? Strateginya biar nggak banyak adalah sesuai dengan instruksi tugas. Oh ya, sorry. Jangan terlalu banyak bikin pengelompokan. Jadi, Agus misalnya bikin tentang penjualan ya. Di sistem penjualan cukup kelola data produk, kelola proses penjualan, sama kelola customer dan laporan. Jadi ada 4 hal aja yang difokusin di sana. Login kalau mau dimasukin boleh. Ada login 1. Setelah login kan ada master data. Master datanya kan ada 2, yaitu master data produk sama master data customer. Setelah 2 ini, kan ada proses penjualan barang yang dibeli oleh customer kan gitu, makanya customer masuk. Jadi ada kelola penjualan barang sama laporan penjualan barang. Jadi ada 5 aja cukup use case yang dibuat. Jadi Agus tahu kalau mau bikin sistem penjualan barang, itu ada 5 poin ini paling minimal yang harus ada. Kayak gitu. Sama kayak teman-teman yang bikin pembelian. 5 juga. Ada login misalnya. Login kan biar kita sekalian latihan nempo ya. Nempo itu kayak kita nyontoh ke contoh yang ada. Jadi ada login. Setelah ada login, itu teman-teman ada kelola barang. Setelah kelola barang, kita punya kelola supplier. Setelah itu ada kelola pembelian barang sama laporan pembelian. Sudah punya 5. Jadi kita buat standar dulu jumlah use case-nya, biar nggak terlalu banyak. Jadi kalau Agus misalnya bikin seperti Niki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, capek. Harus buat 12 naratif use case, harus buat 12 activity kayak gitu. Itu payah nanti. Jadi kita harus batasi. Nah, karena loginnya sudah ada di contoh, tinggal Agus fokus ke 4 itu aja. Kelola barangnya, kelola customer-nya, kelola penjualannya, kelola laporan penjualan. Jadi ada 4 use case. Jadi sudah di kepala tuh sudah kekunci dah. Kalau namanya sistem penjualan, ada 4 ini loh kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang buat inventory, ya ada kelola barang pasti dong. Ada login juga, kan ada 2. Kelola barang, kelola login, terus karena dia inventory barang, teman-teman perlu data supplier, kemudian teman-teman perlu data untuk kelola stock name-nya, dan yang terakhir, kelola laporan stok. Nah, bedanya kelola laporan stok yang di inventory ini adalah, itu seperti kartu stok, teman-teman. Jadi, kartu stok itu memuat nama barang, kemudian di sana ada history dari barang masuk dan barang keluar. Nah, teman-teman yang memang nanti atau kebetulan kerja di inventory atau di retail gitu ya, itu pasti sangat terbiasa dengar istilahnya kartu stok barang. Jadi kelihatan dah history barangnya, kapan barangnya masuk, kemudian kapan barangnya keluar, dibeli atau siapa, atau kapan barangnya dipindahkan dari gudang ke floor itu ke toko maksudnya, seperti itu. Mungkin teman-teman akan cukup familiar dengan istilah-istilah itu. Nah, yang kebagian sekarang sistem absensi, itu gimana dong? Nah, absensi ya pasti ada login, pasti ada proses absen, terus pasti ada proses laporan absen, ada proses, login, data pegawai dong, kan mau absen harus ada data pegawainya dulu, terus ada proses absen, ada proses penggajian, sama laporan. Laporannya bisa lebih daripada 1, bisa laporan penggajian, bisa laporan absensinya yang diangkat. Jadi, buat aja yang sederhana dulu, tapi memang teman-teman saat ini tidak saya buat untuk kelompok ya, biar teman-teman merasakan sendiri experience-nya. Dan memang hindari ngopas gitu. Ngopasnya maksudnya hindari ngambil dari internet, karena kita harus tutup mata yang kayak gini dari internet. Kita harus fokusnya kiblatnya balik ke sini. Karena kiblatnya balik ke sini, jadi pencarian teman-teman bisa dibatasi. Kalau pencarian sudah dibatasi,
harapannya menjadi lebih fokus. Nah, sehingga untuk UTS ini teman-teman silahkan nanti mulai diperbaiki dan dikumpul di revisi UTS. Untuk revisi UTS itu revisi UTS teman-teman tanggal 18, jadi masih lagi 2 mingguan. Jadi teman-teman bisa pelan-pelan cicil. Sekali lagi, kalau dia kelihatan terlalu banyak, caranya adalah use case-nya yang didikitin, use case-nya yang disingkat. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Jadi saya sudah, Pak. Ya, oke, ada teman-teman yang japri ternyata untuk revisi UTS dalam bentuk kelompok atau individu ya teman-teman. Jadi saya memang menutup celah untuk kelompok. Jadi individu aja. Saya sangat apresiasi teman-teman, apapun yang teman-teman kumpul, itu saya nggak mungkin sampai kasih nilai kecil lah atau apa gitu, karena effort teman-teman untuk ngumpul pun tuh sudah sangat saya hargai. Cuman, saran saya, di kondisi seperti ini, teman-teman memang harus bikin sendiri. Activity ini teman-teman nggak bisa nyari contoh di internet, terus kopas, terus taruh, tuh nggak bisa. Karena pasti akan ketahuan. Terus pembeda masing-masing individu, saya kan bikinnya penjualan juga, teman-teman yang lain kan banyak juga yang bikin penjualan. Pembedanya adalah topik yang teman-teman angkat. Kalau di sini Agus Mahardika bikin di PT Purnama Banjarnegara. Nah, tentu akan beda dengan teman-teman yang lain gitu. Bedanya di mana? Bedanya pasti di formnya beda. Kalau misalnya data anggota yang dicatat adalah ID anggota, alamat, nah mungkin teman yang lain beda cerita kayak gitu. Kalau misalnya studi kasusnya beda. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, Pak, saya nggak ketemu nih untuk nama PT-nya apa, ya udah teman-teman tinggal buat aja menggunakan penjualan apa gitu, penjualan jam tangan lah, sepatu lah, atau baju pada PT XYZ kayak gitu misalnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, untuk modulnya itu bisa di-share ya, Pak? Sampun yang share di Telegram? Oh ya, ada kendala dikit Pak. Untuk di Telegram, Bapak kan sering live untuk linknya di Telegram. Kebetulan Telegram saya macet-macetan Pak. Jadinya dari kemarin saya nggak tahu ada live di Telegram gitu Pak. Baru saat Oh ini iya, saya. iya. Tapi Siap. isi absen ya Pak. Soalnya dari kemarin saya nggak ikut live gitu Pak. Ya, live-nya isi absen, tapi absen di live itu tidak mempengaruhi ke mana-mana. Saya cuma pengen lihat aja berapa jumlah yang join. Oh baik kalau gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Ya, kalau memang kendala di Telegram, masalahnya memang saya tidak izinkan ke WhatsApp, karena biar WhatsApp tuh jadi urusan saya dengan kerjaan, Telegram tuh sama teman-teman mahasiswa. Tapi nanti untuk materi, kalau memang kendalanya seperti itu, nanti ditunggu di sini ya, di topiknya, nanti akan saya tambahkan di pertemuan, sorry. Nah, di sini akan saya posting untuk materi. Nah, kalau yang ini, kalau tadi bisa ngelihat link untuk live-nya, di-scroll naik lagi dikit, kalau nggak salah, saya sempat ngabarin untuk ngecek link. Tanggal 1 Desember sih, itu 2 hari yang lalu. Coba dicek dulu. Oke, teman-teman. Karena saya Ya, Pak. harus nyambung lagi di kelas selanjutnya. Saya mohon maaf, harus saya akhiri dulu. Kalau ada pertanyaan nanti
jangan malu-malu untuk japri aja saya di Telegram. Biasanya lebih enak saya di Telegram karena kalau di WhatsApp saya takutnya chat teman-teman ketumpuk. Dan kalau sudah ketumpuk, ujung-ujungnya nanti teman-teman mikir, kok chat saya di-read aja atau gimana. Atau dijanjiin aja dibilang dicek, tapi ternyata nggak. Nah, itu udah salah satu penyebabnya di Telegram, di WhatsApp itu grup saya banyak sekali, terus maunya sih keluar-keluar tapi nggak enak. Dan biasanya chat-chat kerjaan di kampus, jadinya biar saya lebih fokus ngajarnya memang saya arahkan ke Telegram. Ya kalau memang ada kendala di Telegram ya saya mohon maaf, nanti saya coba maksimalkan juga Google Classroom-nya. Seperti itu. Oke teman-teman, saya akhiri ya. Terima kasih banyak sudah join selama hampir kurang lebih 1 jam ini. Saya stop recording.